kesayangannya itu diangkat lalu diberi nama. Aku beri nama cucuku ini Muhammad. Orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah bertanya, "Hei Abdul Muthalib, mengapa kau beri nama cucumu Muhammad?" Dengan YDSF dan kehadian di hari ini Rabu 22 April 2020, adik-adik, insya Allah kita nanti akan mendengarkan kisah dari para sahabat dan Rasulullah, dan sekaligus nanti akan ada sesi praktek membuat sesuatu prakarya gitu kan, insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah gitu sebagai pembelajaran buat adik-adik semuanya. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita buka dulu acara kita pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak sabar adik-adik menunggu kisah dari kehadian. Kisah apa ini kehadian yang hari ini akan kita kehadian ceritakan, kisahkan pada adik-adik semua. Ya, Kak Rifa, kita ya nanti ada 2 sesi. Iya. Kisah pertama dan kisah kedua. Untuk kisah pertama, Kak Dian akan lanjutkan kisah pekan yang lalu. Teman-teman masih ingat kisah pekan yang lalu? Ya, kali ini kita akan lanjutkan kisah setelah penyerangan pasukan bergajah. Nah, setelah ini nanti kita akan bikin prakarya. Teman-teman sudah siap untuk menyiapkan kertas, spidol? Ya, nanti disiapkan ya. Kita akan berkisah di sesi yang pertama ini. Wah, keren sekali kayaknya ini. Tidak sabar ini adik-adik dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya persilakan ke Kak Hadian karena sudah tidak sabar menunggu kisahnya. Monggo Kak Hadian, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah yang ada di rumah, kali ini Kak Hadian akan berkisah tentang Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Ya, kita semua mencintai Rasulullah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Adik-adik yang soleh dan solihah, kali ini Kak Hadian akan berkisah yang berjudul Arti Sebuah Nama. Kisah ini dari kisah yang diambil kelahiran Rasulullah. Kalian di rumah sudah siap menyimak dan mendengarkan? Yuk kita simak bersama-sama. Setelah penyerangan pasukan bergajah di tahun yang sama, tahun gajah, Allah memberikan kekuasaannya dan memberikan pelajaran kepada kita. Peristiwa pasukan Abraha dan gajah-gajahnya itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Kisah ini adalah kisah nyata. Semua kisah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang benar-benar terjadi. Untuk itu kita mengimaninya dan mengambil pelajarannya. Nah adik-adik, di tahun gajah ini Bunda Aminah senang sekali. Lahirlah bayi yang ditunggu-tunggu. Bayi mulia dari bunda yang mulia. Tapi sayang adik-adik, ayah bayi itu yang bernama Abdullah sudah wafat. Kata Bunda Aminah, panggilkan kakeknya, cucunya laki-laki sudah lahir. Maka kakek yang bernama Abdul Muthalib senang sekali hatinya. Dia bergegas datang ke rumah Bunda Aminah. Digendong bayi itu, diangkat tinggi-tinggi. Kali ini bayi itu dibawa ke Ka'bah. Ka'bah, banyak orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dengan mengelilingi Ka'bah, Abdul Muthalib memberi nama cucu kesayangannya itu. Diangkat lalu diberi nama. Aku beri nama cucuku ini Muhammad. Orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah bertanya, "Hei Abdul Muthalib, mengapa kau beri nama cucumu Muhammad? Mengapa tidak kau beri nama seperti nama nenek moyang kita?"
kata orang-orang di sekitar Ka'bah yang menyaksikan Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad. Dengan tersenyum, kakek Abdul Muthalib menjawab, "Aku beri nama cucuku ini Muhammad. Aku ingin cucuku ini menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia dan juga penduduk langit," kata Abdul Muthalib. Ya, Muhammad artinya terpuji. Nah, adik-adik, ternyata bayi mulia itu diberi nama oleh kakeknya Muhammad. Ya, Muhammad artinya terpuji. Abdul Muthalib, kakek Abdul Muthalib mengumpulkan orang-orang. Kakek Abdul Muthalib ingin melakukan tasyakuran. Disembelihlah onta-onta dan dihidangkan kepada orang-orang sebagai tanda syukur lahirnya cucunya. Suatu ketika Abdul Muthalib ketika memandangi cucunya itu rasa senang dan ada gemuruh di dalam hatinya, di dalam dadanya. "Kau mengingatkan aku kepada ayahnya." Ya, ayah Abdullah. Adik-adik yang soleh dan solihah, inilah kisah yang pertama tentang kelahiran Rasulullah, arti sebuah nama. Nama adalah doa dan juga harapan orang tua kepada kita. Adik-adik yang di rumah, kalian semua pasti kan punya nama? Nah, coba sekarang nih, tanya ke ayah dan bunda, apa arti nama kalian? Pertama, siapa nama panjangnya? Yang kedua, apa arti nama kalian? Nah, sekarang adik-adik boleh ya tanya ayah dan bunda. Bagi adik-adik yang semua yang sudah tahu, boleh nih ambil kertas dan tulis nama kalian. Di bawahnya ditulis arti nama itu. Nah, teman-teman, nama yang diberikan ayah dan bunda itu memiliki arti dan juga doa harapan kebaikan buat kita. Kehadian memiliki dua arti, hadi dan dian. Hadi adalah petunjuk, dian adalah cahaya. Berarti ayah dan bundanya kehadian ingin kehadian ini menjadi apa? Orang yang memberi petunjuk dan memberi cahaya. Nah, teman-teman, semua nama teman-teman ada arti dan doanya. Yuk, sekarang kita tanya ayah dan bunda ya. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, sembari teman-temanmu bertanya kepada ayah dan bunda, kehadian akan mengajak kalian yang sudah siap untuk berkreasi. Sudah ada kertas kalian? Terus kemudian aneka macam warna dari spidol. Kita hari ini akan membuat kreasi doodle nama. Nah, nanti kita akan membuat dua. Yang pertama kreasi doodle dari nama kita. Nanti ditulis hadian. Oke ya. Sekarang kakak akan mengambil warna hitam sebagai tulisan dasarnya. Kakak akan tulis nama kakak. Nanti kalian bikin tulisan terindah kalian ya. Kalian pede saja. Kalau mamanya tulisannya belum bagus tidak apa. Yang penting kalian sudah berusaha dan berani untuk membuat karya. Nah, sembari teman-teman bertanya, siapa arti nama kalian? Bagi yang belum tahu. Yang sudah tahu, nanti langsung ditulis ya. Yuk, sekarang kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan nulis nama kita masing-masing. Namanya kakak Hadian, maka kakak akan bikin tulisan. Nah, tulisannya nanti dibikin tebal ya, adik-adik seperti ini ya. Contoh dari Kak Hadian. Wah, Kak Hadian bikin apa ini? Sret, H. Karena nama kehadian Hadian, maka huruf pertama adalah H. Nah, seperti ini. H. Nah, Hadian, maka kakak akan menuliskan huruf A-nya. Huruf A-nya ini dekat sama huruf A-nya. Dibikin kreasi yang unik. Nah, seperti ini ya. Kita tulis lingkaran kecil H. A. Kita bikin D. D-nya juga sama ya. Garis kasih lengkung seperti ini. Set. Kita bikin tebal seperti ini. Set. Ya.
kita kasih lingkaran karena ini huruf D. Hadi. Nih, ini I-nya kakak mau bikin agak seperti sembunyi di sini. Nih. Sip, kita kasih lingkaran. Twing. Hadi. Nih. A-nya boleh nggak sembunyi? Boleh juga. Kita kan mau bikin kreasi nih teman-teman. A-nya mau kita bikin di belakangnya huruf I. Nah seperti ini. Set, kita begini. Kita bikin A-nya sembunyi di sini. Di belakangnya A. Hadi N terakhir. N-nya agak naik. Nah huruf N-nya. Set. Kita bikin seperti ini. Set. Nah, ini. Nah, inilah hadiah. Nah, tulisan tumpuk-tumpuk seperti ini, boleh nih. Ini seperti sedang berbaris. Orang yang pertama H, A, D, I, A, N-nya, dia mau berebut nih. Nah, seperti ini ya. Setelah kalian bikin tulisan seperti ini, baru berikutnya dikreasikan teman-teman. Doodle, jadi doodling adalah kalian membuat berbagai macam pola, hiasan dari setiap huruf. Maka huruf yang kalian buat ini adalah huruf-huruf yang dibikin tebal. Seperti ini ya teman-teman ya. Coba teman-teman sudah mulai megang spidol atau krayon dan kertas. Yuk tulis, boleh nama panggilan saja boleh. Nama depan kalian juga boleh. Oke ya. Teman-teman, setelah ini, oke, kita mau bikin, kalian punya ide nih, huruf H-nya ini seperti gedung bertingkat atau apartemen dan hotel. Boleh di sini dikasih macam-macam jendela. Nih, sini seperti gedung bertingkat. Ini ya, kita kasih jendela-jendela di sini. Nih, kita bikin kreasi seperti ini teman-teman untuk mengisi huruf H-nya. Nih, oke ya. Kita kasih lagi jendela di sini. Kita kasih lagi. Ini doodlingnya berarti isinya huruf H adalah kotak. Nah, kalian boleh juga dengan bentuk geometri lainnya seperti lingkaran, segitiga, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini ya, kalian akan kasih contoh untuk bentuk kotak seperti ini. Nah, yuk, teman-teman bisa memulai. Nah, sambil juga menunggu ayah dan bunda memberitahu kepada kalian, bagi kalian yang belum tahu siapa arti namanya. Nah, ini pintunya nih, kalian bikin pintunya. Nah, terus kemudian dikasih lagi jendela di sini, set, ya, kotak-kotak lagi seperti ini. Ya. Allah memberikan rezeki, akal dan pikiran kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yaitu seperti binatang, tanaman, dan juga yang lainnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan kita manusia diberikan akal dan pikiran. Karena Allah memberikan akal dan pikiran, Allah juga memberikan hikmah ilmu pengetahuan. Sehingga manusia dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai zaman sekarang, manusia menggunakan akal dan pikiran pemberian Allah, mampu menciptakan, membuat gedung-gedung bertingkat dan teknologi yang canggih seperti hari ini. Semua karena apa? Ya, karena nikmat yang Allah berikan berupa akal dan pikiran. Begitu juga dengan kreasi tulisan seperti yang hari ini kita buat doodling. Ini juga dari kreasi akal dan pikiran kita karena karunia Allah. Sehingga kita ada rasa seni. Tulisan huruf yang bisa kita kreasikan dan kita bikin yang indah-indah. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita tulis lagi di sini, kita bikin bentuk, kemudian bikin kotak-kotak. Nah, seperti ini. Kotak-kotak seperti ini. Kita tambahkan teman-teman. Nah, kemudian di sini dikasih pintu lagi deh. Nah, biar kacanya agak lebih bagus, kalian akan kasih garis seret. Nih seperti ini. Nah, ini seperti kalau terkena cahaya. Ini ya teman-teman ya. Bagi kalian yang suka coret-coret, kalian nanti bisa
mulai berkreasi yang banyak nih dengan kreasi doodling ya atau doodle seperti ini. Nah, nanti kita bikin yang bulat-bulat. Nah, doodling. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya, silakan kalian ambil spidol dan kertasnya, kalian mulai berkreasi. Nah, jadilah yang kreasi huruf H-nya. Nanti kita akan beri warna. Terus untuk A-nya bagaimana Kak? A-nya, huruf A kemudian ingin berikan warna hijau. Nah, warna hijau ya. Kita akan bikin yang bulat-bulat. Siap, seperti ini ya, bulat. Kasih bulat. Kasih bulat seperti ini. Bulat seperti ini, seperti ini. Terus dalamnya bulat-bulat yang dibuat ini dikasih garis-garis kecil, diapsir ya. Nih, biar bagus, teman-teman. Nih. Kita bikin ya. Nah, jadilah. Sekarang untuk huruf D-nya. Huruf D-nya teman-teman boleh ambil warna yang lain. Kalian akan ambil warna biru. Nah, ini kalian akan bikin arsirnya yang huruf D-nya ini berupa segitiga-segitiga. Nah, bikin segitiga seret seperti ini ya. Nanti kalian bisa berkreasi banyak untuk membuat kreasi huruf nama kalian. Nama adalah doa. Jadi bagi adik-adik yang sudah dapat informasi, dijelasin dari mama papanya tentang nama kalian, nanti kita siap-siap akan tulis ya. Dan nanti kalian ditunggu kehadiran untuk bercerita apa arti nama kalian. Nah, nanti Kak Rifa akan buka moodnya, nanti kalian yang sudah siap, nanti langsung angkat tangan, bercerita apa arti nama yang diberikan ayah dan bunda. Oke, kita ini kasih apsir dulu. Seperti ini teman-teman. Nah. Oke. Ini yang huruf D-nya. Berikutnya kita akan ambil huruf warna kuning untuk huruf I. I-nya ini kita penuhin garis-garis bersilang-silang seperti ini teman-teman. Nah, garis bersilang seperti ini. Set seperti ini. Garis-garis bersilang, teman-teman. Huruf I-nya. Terus kemudian huruf A berikutnya. Huruf A berikutnya Kak Hadian mau ambil warna merah, ya, ambil warna merah. Warna merahnya mau dibikin gelombang-gelombang, teman-teman. Nih, gelombang-gelombang. Seret. Nah, seperti ini. Ini nanti memenuhi huruf A yang kedua. Seperti ini teman-teman. Nah, ya. Terus yang dilakukan teman-teman lagi terakhir untuk nama Hadian, kakak akan ambil warna coklat. Ya, ini mau dibikin seperti rintik-rintik hujan. Nah, jadi teman-teman boleh ya berkreasi dengan berbagai macam pola untuk nanti menghias setiap huruf dari nama-nama kalian. Nah, yang pertama teman-teman sudah tahu arti namanya. Yang kedua, nama panggilan kita tulis di kertas. Setelah ditulis, kemudian kita kasih hias ya, kita kasih hiasan berbagai macam bentuk pola. Bisa geometri, bisa bermacam-macam garis di dalam hurufnya. Nah, ini teman-teman untuk kreasi nama. Nah, biar bagus, kita boleh memberi warna dari setiap tulisan yang sudah kita kasih ini ya, pola-polanya. Kemudian akan memberi warna yang lainnya. Nah, teman-teman tidak harus diblok ya, tapi boleh diarsir, dipenuhin dari setiap huruf-hurufnya ini. Nih, kemudian akan yang kotak-kotak ini akan kemudian arsir miring-miring seperti ini. Nah, hati-hati ini tidak dikenakan di jendelanya, di sela-selanya teman-teman. Nah, proses kegiatan ini membutuhkan kesabaran teman-teman. Jadi kita berlatih untuk sabar, untuk tekun, untuk teliti ya teman-teman ya. Nih,
dan juga belajar untuk menuntaskan setiap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita garis seperti ini, set. Masya Allah. Kita lakukan lagi teman-teman. Nah, bagi adik-adik di rumah yang sering tidak sabaran, sering melakukan pekerjaan tidak tuntas, nah ini bisa menjadi latihan bagi kalian saat ini untuk bersabar menuntaskan dengan cara apa teman-teman? Adik-adik menghias bermacam-macam huruf yang merangkai menjadi nama indah yang kalian miliki. Nih teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalian terus lakukan untuk menghias setiap huruf yang merangkai dari nama-nama kalian. Nah, silakan ya teman-teman, boleh dibantu. Yang ada kakak mendampingi kalian boleh membantu, atau kakak juga boleh membuat ya bersama dengan adik nih di sampingnya. Ini kita tambah lagi, miring semuanya seperti ini. Ternyata teman-teman, nah banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kegiatan di rumah selama epidemi COVID-19 ini ya teman-teman ya. Nah, mulai dari sholat yang wajib, ditambah sholat sunnah, murojaah, mengaji, kegiatan bantu bersih-bersih rapiin rumah. Nah, melakukan kegiatan seperti hari ini bersama YDSF, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara produktif di rumah. Nah, teman-teman, nanti teman-teman kita akan tunjukin ya, nanti di layar masing-masing hasil doodling dari nama kalian. Oke, ini kita penuhi teman-teman. Oke, nanti kalian juga akan minta ya sebuah tantangan. Nah, buat adik-adik yang bisa bercerita kembali dari kisah kelahiran Rasulullah mengenai ketika kakek Abdul Muthalib memberi nama cucunya ya. Nanti kalian sudah disiapkan hadiah nih dari YDSF bagi teman-teman. Nanti yang berani ya, berani nanti satu bercerita tentang kisah kelahiran Rasulullah di bagian diberi nama oleh kakeknya. Yang kedua bercerita tentang arti nama kalian. Nah, ini huruf H-nya sudah jadi nih, sudah diapsir semua sama Kak Adian. Sekarang huruf yang kedua, ini kan ada warna hijau, kita kontraskan dengan warna biru muda. Nih teman-teman, ini akan kita bikin apa ya, bulat-bulat kecil. Set 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 seperti ini ya, boleh ya teman-teman ya. Kak, boleh nggak warnanya diwarna-warni? Boleh, warnanya boleh sekreasinya teman-teman semua di rumah ya. Ini kalian akan kreasikan lagi dengan warna kuning. Nah, ada 3 warna di huruf A nya nih seperti ini, ada warna hijau, kuning, dan biru muda. Oke, teman-teman, silakan kalian berkreasi ya. Tidak boleh ragu-ragu, kalian harus pede untuk berkreasi apa saja untuk menghias nama. Berikutnya nih, Kak Adian akan mengambil warna coklat untuk menghias kreasi huruf D-nya. Nah, oke. Huruf D-nya Kak Adian akan bikin ini garis bergelombang seperti ini. Nanti di setiap garis yang bergelombang kita apsir lagi. Ini ya teman-teman ya. Untuk huruf H-nya. Terus kemudian dari ini kita kasih garis datar. Nah, pola-pola seperti ini juga dilakukan oleh para pengrajin batik loh teman-teman. Mereka dengan tekun membuat berbagai macam pola di setiap kain batik yang akan dibuatnya.
Nah, mereka juga harus sabar teman-teman. Maka kain batik, nah kain batik yang ditulis dengan tangan, dikreasikan dengan tangan pasti harganya lebih mahal karena mereka butuh ketekunan, butuh kesabaran, dan setiap helai kain batik yang dibuat oleh pengrajin batik membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk itulah teman-teman, hari ini kita berkreasi, kerasa ya, aduh nggak sabar nih kak, kan gitu ya, ada yang nggak sabar, nggak selesai. Tapi hari ini kita menyelesaikan pekerjaan yang kita akan buat. Oke ya, ini oke ini. Berikutnya lagi teman-teman akan berkreasi apa lagi ya? Huruf N-nya sudah penuh, A-nya penuh, I-nya juga penuh. Jadi hadian. Nah, hadian artinya hadi petunjuk, dian adalah cahaya. Inilah arti nama yang kakak miliki yang diberikan oleh ayah dan bunda. Ayah dan bunda ingin kehadian ini menjadi orang yang selalu memberi petunjuk dan juga cahaya buat orang lain. Berarti kehadian harus punya banyak ilmu, harus mau belajar, banyak membaca. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Kalian rajin dan suka membaca dan juga belajar? Nah, sekarang giliran buat teman-teman untuk menunjukkan hasil karyanya yang di rumah masing-masing. Ya, kita lihat ya. Akan dibantu kakak untuk menampilkan kreasi kalian. Nah, ini kreasi dari kehadian. Nah, boleh kalian yang sudah bisa menulis Arab ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Dikasih warna apa? Boleh dikasih warna. Ada yang tanya? Boleh dikasih warna, di blok pakai krayon, boleh diapsir-asir di setiap huruf tulisannya menjadi penuh. Nah, ini menjadi sebuah karya yang bagus, yang menarik, menghias nama kita. Oke. Buat teman-teman yang sudah berhasil, ya sudah ada yang berhasil ya, sudah ditunjukkan. Masya Allah, bagus banget. Nah, yang lainnya yang sudah berhasil dan sudah siap untuk bercerita tentang arti nama kalian. Nah, yuk, siapa? Nanti boleh melambaikan tangan. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap, yang sudah selesai, berarti kalian nanti akan ditunjuk oleh kakak. Siapa yang nanti akan siap menunjukkan hasil karya dan bercerita tentang arti nama kalian. Oke ya. Baik, kakak akan lihat nih di layar siapa yang sudah siap nih. Oke, ada Faiz. Kita akan lihat ya. Ya. Nggak apa Mas. Yo, ayo, Bang. Assalamualaikum, De Irfan. Nggih. De Irfan sudah siap bercerita? Nah, ya, jangan. Namanya adiknya itu Irfan, nama papanya atau nama adiknya nih? Iya. Oke. Nama akunnya Irfan Dwi Yunianto. Oke. Gimana, Dek? Siap? Dapat info namanya Faiz ya? Iya, adik Faiz ya. Adik, namanya Faiz. Baik, silakan adik Faiz. Belum mau kayaknya. Oh, belum mau. Nah, Malu dah. malu. Baik, kita tunggu ya. Nanti mungkin setelah temennya lainnya mau menunjukin, nanti Mas Faiz ikut-ikutan berani ya. Ya, oke. Iya. Baik, kita cari yang lainnya, Kak. Ayo, siapa yang mau bercerita? Bisa melambaikan tangannya? Boleh? Nah, ini adik Atiul. Nama dan alamat nanti akan dikirim hadiah dari YDSF. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya adik siapa yang sudah siap? Adik Faiz tadi? Gimana adik Faiz? Oh iya, ada yang angkat tangan nih. Nih. Oke, Alvino. Kita ketemu lagi Alvino ya. Baik, silakan.
Silakan Alvino. Ucap salam dulu ya. Silakan adik. Udah. Boleh, boleh diulang ya. Ayo di Alvino bisa dimulai. Namaku Alvino. Yulianto. Mhm. Panggilan saya Alvino. Alvino. Alvino artinya? Anak ketiga yang lahir di bulan Juli. Oh gitu. Terus ada. Kakak saya. Mm-mm. Nah, Sudah. Sekarang ditunjukin hasil karya Alvino. belum jadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masya Allah, Vino ya, bagus banget. Nanti tinggal ditambahin. Itu kok ada gambar orangnya ya, Vino ya? Ya? Ada gambar Ya. orangnya. Itu Vinonya, orangnya. Ya. Masya Allah. Boleh nanti dilanjutkan diwarnai biar tambah bagus lagi ya, Devino ya. Baik, terima kasih Devino. Alhamdulillah, hebat. Selanjutnya, adik siapa yang berani? Untuk tantangan ini, Alhamdulillah. Siapa nih yang berani? Yang belum selesai nggak apa-apa loh. Sambil nanti kalian bercerita apa arti nama kalian. Ya. Aulia Ali. Oh ya, adik Aulia Ali. Aku nggak dengar. Sudah? Sudah adik Aulia? Sudah. Oke, silakan. Nama panjang saya Hmm. Aulia Laisa Cakra Kusuma. Artinya? Artinya seperti kecerdasan dan ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Terus hasil karyanya? Masya Allah. Iya, Yusuf. Ya, berarti panggilannya Yusuf. Iya, Dek Yusuf. Nah, Dek Yusuf sudah pernah baca kisah Nabi Yusuf belum? Udah. Sudah ya. Nah, Masya Allah, terima kasih adik. Ditunggu WA-nya ya untuk dikirim hadiah ke alamat adik Yusuf. Nanti minta uminya, abinya, papa mamanya untuk kirim WA ya ke admin JDSF ya. Terima kasih adik-adik. Masya Allah, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ya, yang sudah selesai boleh nunjukkan hasil karyanya ke layar semuanya ya. Nanti biar bisa kita foto nih. Mana hasilnya teman-teman? Nih ya, adik Fatin, alhamdulillah. Nah, mana punya Aulia, punya teman yang lainnya, adik Sakinah ya. Wah, bagus adik Sakinah. Coba adik yang lainnya kita tunjukin ya. Tuh, coba kita lihat untuk hasil karya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, bagus teman-teman. Ya, masih ada yang berkreasi, nggak apa-apa. Nanti setelah kisah kedua kita akan tunjukkan lagi hasil teman-teman ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sambil menunggu teman-teman yang menyelesaikan karyanya, Kehadian akan mengulas sedikit kisah tentang kelahiran Rasulullah dari subbagian yang berjudul Arti Sebuah Nama. Kakek Abdul Muthalib memang sangat senang sekali cucunya telah lahir. Orang-orang Arab mereka memang heran, mengapa diberi nama Muhammad, nama yang asing mereka dengar. Mereka bahkan protes, mengapa tidak kau beri nama seperti nama nenek moyang kita, kata orang-orang itu. Allah membantu memberi bimbingan kepada kakek Abdul Muthalib dan nama Muhammad yang dipilihnya.
Kali ini Abdul Muthalib, kakek Abdul Muthalib, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak tawaf mengelilingi berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Sebagai rasa tanda syukur, kakek Abdul Muthalib pun menyembelih onta dan mereka pun mengadakan makan-makan bersama sebagai tanda rasa syukur dan senangnya lahir cucunya laki-laki yang bernama Muhammad. Ya, kelak bayi mulia ini akan menjadi nabi akhir zaman dan nabi kita semuanya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad juga memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menjalankan ibadah bulan Ramadan agar berramadan kita sebentar lagi. Nah, marhaban ya Ramadan. Nah, sebentar lagi sudah nggak sabar ya teman-teman ya. Kita akan menyambut datangnya Ramadan dan hari Jumat insya Allah kita akan berpuasa Ramadan. Semoga amalan ibadah kita, adik-adik yang dulu puasanya baru sampai duhur, tahun ini sudah sampai maghrib atau sore hari, alhamdulillah. Dan bagi adik-adik yang lain yang baru mengawali puasa setengah hari atau 1 hari, semangat ya. Puasa diperintahkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa awalnya memang kita menjadi lapar, haus, letih, tapi karena ini perintah Allah, kita menjalankannya dengan ikhlas karena kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, adik-adik yang soleh, ada kisah yang kedua tentang puasa. Nah, teman-teman, kisah kali ini kalian akan mengambil dari bagian puasa yang dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Yuk kita simak dengarkan sambil teman-teman menyelesaikan kreasi untuk menghias nama kalian ya. Baik. Judulnya Duka Abdurrahman bin Auf. Aku mau tanya sebentar. Ada yang mau bertanya? Baik. Abdurrahman namanya adikku. Wah, sama, Masya Allah. Coba ditanya uminya, Abdurrahman artinya apa? Hamba Allah yang penyayang. Masya Allah, semoga adik Abdurrahman menjadi hamba Allah yang disayangi Allah ya. Amin. Baik, terima kasih. Kalian akan lanjutkan kembali. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang sangat soleh. Seperti adik-adik semua ya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam saat awal dakwah Rasulullah. Beliau juga turut berjuang membela Islam, seperti saat perang Badar dan juga perang Uhud. Adik-adik, suatu hari Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika tiba waktu berbuka, pembantunya menyuguhkan berbagai makanan lezat. Namun adik-adik, saat hendak makan, sahabat Abdurrahman bin Auf malah termenung. Wajahnya tampak bersedih. Mus'ab bin Umair telah syahid saat perang Uhud, kata sahabat Abdurrahman. Sedangkan dia lebih baik dariku. Dia hanya dikafani dengan sebuah kain pendek dari bulu domba. Jika kepalanya ditutupi dengan kain itu, kedua kakinya tampak terlihat. Dan jika kedua kakinya ditutupi, kepalanya tampak terlihat. Siapa ini? Apa yang dilakukan lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib juga telah syahid, kata Abdurrahman. Dia lebih baik dariku. Lalu kenikmatan dunia dibukakan lebar-lebar untukku. Ya, adik-adik, sahabat Abdurrahman bin Auf diberikan nikmat Allah lebar, rezeki yang melimpah. Setiap sahabat Abdurrahman bin Auf berusaha, berniaga dengan berdagang, Allah berikan banyak rezeki. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf tidak pelit. Dia suka berbagi, dia menunaikan sedekah dan juga berbagi buat orang-orang yang lain. Setiap keuntungan yang didapat, selalu keuntungan itu dikembalikan, dibagi-bagikan, disedekahkan, dibantu untuk orang-orang lain. Nah, teman-teman, kondisi kita saat ini yang sedang prihatin dan juga nanti datangnya bulan Ramadan, bagaimana? Apakah kalian juga punya rencana untuk suka berbagi? Nah,
Ajak ayah dan bunda ya, menitipkan donasi, dana, infak, sedekah melalui YDSF agar bisa pemanfaatannya bisa lebih luas teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf juga tampak sedih. Sering beliau melihat Rasulullah sering makan dan juga sering tidak makan. Maka Abdurrahman bin Auf ketika melihat hidangan yang lezat dihidangkan itu, beliau malah meninggalkannya. Beliau sedih dan menangis. Abdurrahman bin Auf pun meninggalkan makanan yang telah disajikan. Dia merasa tidak berhak memakannya. Bagaimana dia bisa makan enak, sedangkan ada banyak orang yang menurutnya lebih baik berhak. Nah, teman-teman, kalau adik-adik semua di rumah dihidangkan makanan ayah dan bunda, harus dihabiskan ya. Jangan disisakan atau bahkan hanya makannya sedikit, terus kemudian dibuang-buang. Banyak kan saudara-saudara teman kita yang lainnya yang mereka kesusahan untuk mencari sesuap nasi untuk makan. Maka teman-teman tidak boleh melakukan apa? Mubazir. Kan mubazir temannya siapa? Ya, temannya setan. Nah, adik-adik, maka Abdurrahman bin Auf ini orang yang sangat soleh. Beliau ingin apa teman-teman? Seperti sahabat-sahabat mulia Rasulullah yang lainnya. Tapi Allah selalu memberikan kemurahan, rezeki yang datang berlipat-lipat banyaknya setiap usaha yang dilakukannya. Dan semakin rezeki yang didapat banyak, semakin banyak sedekah yang dilakukan sahabat Abdurrahman bin Auf. Adik-adik, tadi keadaan menyinggung ada satu kisah di mana Rasulullah yang sering tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita dengarkan kisah selanjutnya ya. Dalam Sahih Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat lembut dan penuh kasih sayang, terutama kepada istri beliau. Jika ada sebuah permasalahan, beliau tidak berusaha dan memudahkannya dan tidak mempersulitkannya atau marah-marah. Teman-teman suka marah-marah? La tahdab walakal jannah. Nah, janganlah suka marah ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum makan seharian. Beliau merasa sangat lapar. Rasulullah pun pulang untuk menemui istrinya. Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Rasulullah. Tidak ada wahai Rasulullah, jawab istri beliau. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan berpuasa saja. Begitu jawaban Rasulullah. Meskipun sangat lapar, Rasulullah tidak ingin menyusahkan istrinya. Saat tidak ada makanan, beliau pun lebih memilih untuk berpuasa. Tuh kan teman-teman, ini hikmah dan juga teladan yang bisa kita tiru. Kalau teman-teman pulang dari main, masuk ke rumah lapar, bunda belum selesai menyiapkan makanan, maka yang kita lakukan adalah bersabar, menunggu, tidak boleh marah-marah. Atau bunda sudah masak, tapi kalian mintanya yang tidak bunda masak, terus kemudian marah-marah. Boleh tidak? Nah, nggak boleh ya. Beberapa hari berikutnya, Rasulullah kembali menemui istri beliau. Sama dengan hari-hari yang lalu, beliau juga belum makan seharian. Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami diberi hadiah berupa hais. Apa itu hais? Hais adalah makanan yang terbuat dari tepung, dicampur kurma, dan minyak samin. Rasulullah pun bersyukur dengan itu. Bawalah kepadaku. Sungguh, sejak tadi pagi, aku belum makan sedikit pun. Kemudian Rasulullah pun menikmati makanan itu. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, bulan Ramadan sebagai latihan bagi kita semuanya untuk bersabar, untuk menahan nafsu, untuk selalu makan terus tidak henti-hentinya.
Nah, tapi jangan khawatir ya, tidak ada loh orang yang berpuasa di bulan Ramadan meninggal. Karena puasa kita umat Islam ada berbuka dan juga ada waktunya kita menahan makanan. Nah teman-teman, insya Allah nanti menjelang hari Jumat sebelum sholat subuh kita akan sahur bersama-sama di hari Kamisnya ya. Nah kira-kira teman-teman sudah mempersiapkan diri apa yang akan dilakukan teman-teman di bulan Ramadan nih. Nah teman-teman, di bulan Ramadan nanti kita juga banyak-banyak berdoa ya. Kita doakan bangsa kita doakan orang-orang tercinta kita agar dilindungi Allah dari wabah dan virus COVID-19 ini. Semoga semua diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi bersekolah, bisa kembali lagi ke masjid, bisa kembali lagi mengaji, bertemu dengan ustadz-ustazah dan teman-teman soleh yang lainnya. Sudah kangen kan dengan mereka? Nah, yang kedua, selain banyak-banyak nanti berdoa, kalian juga banyak-banyak melakukan banyak amalan kebaikan. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, setiap kalian melakukan sholat, selalu doakan ayah dan bunda, agar ayah dan bunda juga dilindungi oleh Allah. Nah, adik-adik yang soleh, inilah kisah dalam tarhib Ramadan menjelang bulan Ramadan yang insya Allah akan kita lakukan bersama-sama nanti di hari Jumat. Nah adik-adik sekarang kita akan lihat nih karya teman-teman semuanya, mana yang sudah jadi. Kita akan tampilkan ya. Coba ditunjukkan milik teman-teman. Nih, wah Masya Allah. Coba yang lainnya. Nah, Alhamdulillah. Ditahan ya teman-teman ya. Hasil karyanya ya, coba ditunjukin lagi di layar, kita tunjukin semuanya. Oke, ditunjukin. Masya Allah, kita tunjukin semuanya teman-teman, hasil karya teman-teman. Nah, oke, baik. Bagi ayah dan bunda dan juga para ustadz dan ustazah yang telah bergabung di Zoom program kali ini bersama YDSF, maka kegiatan-kegiatan seperti ini juga nanti bisa kita lakukan bersama dengan murid-murid kita yang ada di rumah ya. Nah, adik-adik semuanya bagus ya, Alhamdulillah. Teman-teman, sebelum kita tutup acara ini, kita mau bikin poster yuk, tulisan Marhaban ya Ramadan ya. Nanti kita hias, terus nanti kita tampilkan bareng-bareng ya, biar nanti bisa kalian lihat nanti di YouTube dan juga di channelnya YDSF. Ya, sekarang teman-teman boleh ambil kertasnya lagi. Nih, di kertas kosong sebaliknya. Oke ya teman-teman ya. Kalian tulis Marhaban ya Ramadan. Nih, Kak Dian tadi sudah nulis set Bismillahirrahmanirrahim, tapi belum jadi karena mau Kak Dian selesaikan bareng-bareng bersama adik-adik soleh di sini. Nih, tulisannya Marhaban ya Ramadan. Nah, ini ya. Ya, kalian boleh tulisnya yang gede-gede ya, yang besar-besar. Nih, jangan takut karena kertas kita kan lebar. Jadi teman-teman nanti bisa tulis dengan tulisan yang besar, kemudian boleh juga ditambah gambar. Tuh adik Hansa, dia menambahkan ada gambar masjid ya, adik Hansa ya. Oh iya, tuh yang lainnya juga boleh nanti berkreasi. Nih, boleh silakan teman-teman, kita akan bikin poster yang kedua bertuliskan Marhaban ya Ramadan. Oke, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan tambahkan lagi ya. Nanti Kak Dian akan menambahkan ilustrasi lainnya ya. Ini Kak Dian bikin garis titik-titik garis titik-titik. Nah, titik-titik garis titik-titik garis seperti ini polanya. Nanti teman-teman bisa membuat berbagai macam pola kreasi seperti yang Kak Dian lakukan ya. Kalian juga boleh berkreasi yang lainnya. Seperti ini teman-teman, silakan kita berkreasi ya. Oke, baik. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini kreasi yang bisa kita lakukan. Nah,
semuanya dipenuhin ya. Kalau capek bisa berhenti sebentar, nanti dilanjutkan lagi ya. Nanti teman-teman silakan lagi dipenuhin. Terus kemudian nanti huruf A-nya boleh teman-teman bikin, tadi ada yang bikin bintang-bintang, gak ada yang juga mau bikin bintang-bintang banyak kecil-kecil di sini. Nah, bisa untuk seperti ini. Nah, oke. Terus kalian mau bikin bulan setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Biar penuh. Ya, teman-teman bisa juga melakukan itu ya. Oke. Terus kemudian kita mau bikin lagi. Kita bikin blok seperti ini. Nah, segitiga tapi kita blok warna. Seperti ini ya. Teman-teman bisa bikin ya. Allah menyukai keindahan ya, jamilun. Nah, hal-hal yang indah, maka adik-adik juga sama ya. Kalian suka yang keindahan, maka rumah yang ada di rumah teman-teman juga ikut merapikan rumah biar rumah kita juga bersih, indah. Ikut bantuin ayah dan bunda ya. Ini kita bikin lagi warna lagi, bulat-bulat seperti obat nyamuk, bulat-bulat gini. Boleh. Nah, ini ya teman-teman ya, kreasinya boleh yang banyak-banyak. Nah, terus kita absir yang di sini. Absirnya tidur seperti ini. Ya, teman-teman semuanya. Oke ya. Terus pakai warna apa lagi nih? Kita warna kuning lagi ya, boleh. Kuningnya kita kasih bulat penuh. Nah, seperti ini ya. Terus kita bikin warna biru lagi ya. Birunya kasih titik-titik yang banyak, tik seperti ini. Nah, titik-titik. Nah, jadi nanti teman-teman bisa berkreasi dengan banyak pola ya untuk menghias tulisan marhaban ya Ramadan seperti ini, boleh bermacam-macam. Kita akan tambahin ornamen di luar tulisan marhaban ya Ramadan ya. Kita akan bikin bintang dan bulan di sini. Oke, ini bisa dikasih gambar awan ya. Nah, terus teman-teman juga boleh ditambah nanti gambar pelangi, boleh nggak? Boleh. Nah, ini nanti kita gambar garis ya, garis lagi ya. Nah, nanti kalian boleh berkreasi dengan memberi warna lagi ya. Di sini di blok nanti oleh teman-teman. Kalian tidak di blok karena pakai spidol, maka ini kita kasih doodling aja. Titik yang banyak seperti ini. Nah, oke. Ya. Terus kasih warna yang lainnya, juga titik yang banyak.
kita kasih warna yang berbeda. Ya, kita kasih warna ini coklat. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini boleh mengkreasikan yang lainnya sesuka imajinasi yang kalian punya. Terus berikutnya lagi, apalagi ya? Digambarin ini. Ada masjidnya boleh nggak Kak? Boleh. Ini di atasnya sini ada gambar masjid. Oh, di sebelahnya ini. Ya, Ramadannya kalian bikin bangunannya dulu. Ya, seperti ini. Terus kemudian setengah lingkaran untuk pintu masjid. Ini ada kotak untuk jendelanya masjid. Terus kemudian ini ada kubahnya setengah lingkaran. Lihat, kita kasih penangkal petirnya di atas. Terus boleh dikasih menara masjid. Ya, seperti ini. Kita kasih. Ya. Ini masjidnya nih dikasih jendela. Ya, angin-anginan ya. Seperti ini. Nih. Boleh ya, kreasi lainnya ya teman-teman ya. Ini terus kemudian ditambah lagi apa teman-teman ya? Boleh kalian nanti kasih rumput di bawahnya, kasih bunga-bunga atau dikasih gambar macam-macam binatang ciptaan Allah ya kan di bawahnya di sini boleh. Terus kemudian teman-teman ada masjid, kemudian di sini ada juga boleh digambar gedung-gedung. Nih, gedung-gedung tinggi. Ya, gedung-gedung tinggi. Ya, di sini. Nih, seperti ini boleh. Terus kemudian ini ada yang lebih pendek gedungnya. Seperti ini boleh. Terus kemudian ada atau gambar atap rumah. Seperti ini juga boleh. Ya, teman-teman ya. Kalian boleh berkreasi untuk menghias. Ya. Boleh dikasih awan-awan kecil lagi. Dikasih gambar matahari bersinar. Seperti ini. Di sini dikasih awan. Bisa digambar burung kecil yang sedang terbang. Ya, seperti ini. Marhaban ya Ramadan. Kegiatan Ramadan seru bersama YDSF. Nah, adik-adik yang soleh, bagi yang sudah selesai, boleh ya ditunjukin ya. Nah, coba milik teman-teman yang mana nih? Oke. Baik, silakan teman-teman. Ya, yang sudah selesai boleh menunjukkan itu Dek Hansa ya. Ada Dek Hansa. Oke, ada Adik Irfan juga. Adik-adik Ainur. Ya, adik-adik Aulia, Ali. Coba punya adik Ainur. Udah selesai ya? Wah, itu tulisannya apa, Dek? Gambarnya? Oke, adik Amelia. Nih bagus ya. Adik sudah selesai nih hasilnya teman-teman. Alhamdulillah. Nah teman-teman, bikin poster-poster yang bagus, beri ucapan-ucapan kebaikan, kalian kirim loh. Boleh dikirim ke Ustadz dan Ustazah, kirimkan ke WA mereka. Juga boleh kalian berkirim poster seperti ini ke teman-teman kalian. Pastinya nanti minta bantuan ayah dan bunda, pinjam handphonenya, tidak untuk main game ya, tapi untuk apa? Kirim-kirim poster kebaikan, foto atau gambar poster yang sudah kalian buat. Nah teman-teman, adik-adik yang soleh dan solihah, kisah-kisah yang kali ini Kak Adian sampaikan adalah yang pertama, kisah tentang kelanjutan Rasulullah ketika sudah dilahirkan, diberi nama oleh kakeknya bernama Muhammad, oleh kakek Abdul Muthalib. Tadi adik-adik sudah membuat poster nama dan arti nama ya.
Nah, baik, Kak Adian beri kesempatan lagi bagi adik-adik yang belum tadi untuk bercerita tentang siapa nama kalian dan apa arti nama dari kalian yang diberikan ayah dan bunda. Harapan dan juga doa kebaikan apa sih dari nama kalian? Yuk, Kak Adian tunggu. Ya. Hilmi. Ada Hilmi. Adik Hilmi. Assalamualaikum, Dek. Nama saya Silmi. Artinya Silmi adalah keselamatanku. Semoga Dek Silmi selalu diberi keselamatan oleh Allah ya. Amin. Nah, poster namanya sudah jadi. Coba lihat. Masya Allah. Yang di bawahnya gambar apa, Dek Silmi? Yang satunya lagi, marhaban ya Ramadan. Ada mobil. Wah, Masya Allah. Ya, Adek Silmi, Kak Adian mau tanya. Tadi kan Kak Adian di kisah yang pertama sudah menyampaikan cerita tentang kelahiran seorang bayi mulia, digendong sama kakeknya, dibawa ke depan Ka'bah. Nah, adik bayi itu sama kakek Abdul Muthalib diberi nama siapa? Muhammad. Ya, Muhammad artinya apa, Dik? Masya Allah. Baik, ditunggu hadiahnya dari YDSF ya. Bunda kirim WA ke admin untuk nanti menerima hadiah dari YDSF. Alhamdulillah. Baik, ada yang lagi? Yang lainnya yang berani untuk bercerita? Adik Ainur ya? Oke, silakan Adik Ainur. Assalamualaikum, namaku Nadine. Artinya apa sayang? Arti nama aku Putri. Oke, terus doanya harapannya ayah dan bunda apa? Semoga rezeki kedua orang tuaku bertambah banyak. Amin. Selain rezeki apa lagi? Semoga kedua orang tuaku bisa memberikan rumah. Oh, Masya Allah. Dan Allah berikan kesehatan ya, agar sehat selalu, agar semakin giat beribadah. Allah akan berikan rezeki. Nah, adik, dalam kisah yang kedua, tadi Kak Adian berkisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang dia tuh menangis ketika makanan dihidangkan. Padahal beliau sedang berpuasa, mau berbuka. Siapa nama sahabat itu ya? Sahabat siapa, Dek, namanya? Ya, sahabat Rasulullah yang soleh, yang suka bersedekah. Kemudian dia pulang ke rumah mau berbuka, pembantunya menyediakan hidangan yang bermacam-macam lezatnya. Nah, tapi malah melamun, dia bersedih. Teringat Rasulullah dan juga sahabat-sahabat soleh lainnya. Siapa nama sahabat tadi? Lupa, Kak. Lupa ya, Kak Adian bantu ya. Sahabatnya bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Baik, kelas berapa, Adik? Kelas 1 SD. 1 SD, sekolah di mana? SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo, Masya Allah. Baik, ditunggu WA-nya, nanti akan dapat hadiah ya dari YDSF. Kak Adi mau tanya nih, teman-teman yang hari ini sedang online dengan Zoom, siapa yang rumahnya paling jauh ya? Wah, jadi penasaran ya Kak ya? Siapa yang terjauh nih? Ada yang dari luar Surabaya dan Sidoarjo nggak? Coba angkat tangan. Nah, yang bukan dari Surabaya Sidoarjo. Oh, ada tuh Kak, tadi ada yang angkat tangan. Aduh, adik yang pakai peci. Iya, Dek. Adik Fatin ya. Assalamualaikum, Dek Fatin. Ya, adik Fatin dari mana? Dari mana sayang?
Gresik. Dari Gresik? Iya. Oh, dari Gresik, Masya Allah. Adik, nanti bulan Ramadan Dek Fatin mau puasa sampai duhur atau puasa sampai maghrib? Gresik. Sampai maghrib, Masya Allah. Sampai duhur atau maghrib? Oh, iya. Baik, dari maghrib sampai maghrib ya. Semoga Allah nanti berikan kekuatan dan juga kesabaran. Ada juga yang dari mana nih? Dari Malang. Nah, siapa yang dari Malang boleh angkat tangan. Nih, Masya Allah yang kaos merah ya. Adik Aga. Oke, Assalamualaikum Dek Aga. Waalaikumsalam. Adik Aga, coba silahkan perkenalkan diri, namanya siapa dan arti namanya. Silahkan Dek Aga. Mhm. SD Muhammadiyah 3. Mhm. Lang. Masya Allah. Arti namanya apa, Dik? Kekasih. Kekasih. Kekasihnya siapa? Kasihnya mama. Kekasihnya Mama. Masya Allah ya. Semoga Mama dan Papa diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan ya. Oke, Adik Aga, Kak Hadian mau kasih pertanyaan. Kisah yang ketiga. Nah, kisah yang ketiga tadi kisah tentang orang mulia yang kita juga cintai. Kisah tentang siapa? Yang setiap pulang ke rumah tidak mendapatkan makanan karena di rumah nggak ada makanan, kemudian beliau pun berpuasa hari itu. Siapa? Nabi Muhammad, Masya Allah. Adik Aga, terima kasih ya. Salam buat teman-teman di Malang ya, dan juga salam buat adik-adik yang lompat di belakangnya di itu, yang lompat-lompat tuh. Adik siapa namanya itu? Adik Sabian. Adik Sabian. Assalamualaikum Adik Sabian. Loh, sembunyi adik. Adik, Assalamualaikum, Dek Sabian. Masya Allah. Nanti pekan depan ajak teman-teman yang lain ya untuk kita ramekan kegiatan ngabuburit bersama dengan YDSF. Nah, buat sahabat-sahabat cilik YDSF, siapa di antara kalian yang ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalian juga boleh loh jadi donatur cilik YDSF. Gimana caranya? Nanti kita akan dengarkan. Kak Rifa akan menjelaskan apa aja program-program YDSF yang bisa yang bisa diikutin oleh adik-adik dan ayah bunda di rumah. Nah, demikian kisah dan kegiatan seru bersama Kak Hadian. Kita akan bertemu di pekan depan di bulan Ramadan, insya Allah. Terima kasih. Semoga adik-adik semuanya selalu diberikan Allah kesabaran, kesehatan, dan juga semangat untuk beribadah. Doakan ayah dan bunda, doakan saudara-saudara kita, doakan bangsa kita. Semoga Allah segera angkat bakteri, virus, kuman yang semua sedang melanda negeri kita. Terima kasih. Bersama dengan Kak Hadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan namanya masing-masing di depan kamera. Nah, nanti akan kita foto dari sini, ya. Oke, baik. Yuk, Dik. Tunjukkan lagi. Semuanya ya, ditunjukkan ya, teman-teman ya. Oke, kita tunjukkan, akan kita hitung. Oke, sekarang yang marhaban ya Ramadan. Yuk kita ambil. Itu dari adik-adik kita yang dari pelosok desa sana bisa menjadi donatur ciliknya YDSF gitu. Nah, nanti buat adik-adik yang mendaftar menjadi donatur ciliknya YDSF untuk beasiswa adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang lagi sekolah di SD ataupun SMP ataupun SMA. Nah, untuk yang SD dengan minimal setiap bulannya 60.000, adik-adik mempunyai saudara yang ada di pelosok desa. Nah, buat adik-adik semuanya yang nanti mendaftar donatur ciliknya YDSF dengan minimal setiap bulannya 60.000 akan mendapatkan buku 100 tokoh Islam. Nah, buku 100 tokoh Islam ini buku yang sangat keren adik-adik. Nah, nanti bisa di rumah bisa dibaca-baca tokoh-tokoh siapa saja sih tokoh-tokoh Islam yang mampu mengubah sejarah, seperti itu adik-adik. Nanti buat adik-adik yang ingin menjadi donatur barunya YDSF bisa mendaftar melalui WA senternya YDSF di
0816 1544 5556 gitu. Nah, buat adik-adik yang tadi sudah berani berinteraksi, yaitu adik Alia, adik Alvino, adik Aulia, adik Silmi, adik Ainur, dan adik Aga nanti mendapatkan hadiah dari YDSF. Alhamdulillah. Bisa mengirimkan alamat, nama ke nomor WA Centernya YDSF di 0816 1544 5556. Nah, insya Allah adik-adik nanti fotonya akan kita share, nanti kita viralkan bersama-sama. Kita sambut Ramadan yang penuh berkah ini dengan mengajak saudara-saudara kita untuk peduli bersama saudara-saudara kita. Adik-adik semuanya, insya Allah nanti acara berkisah kita bersama kalian kita adakan di bulan puasa setiap hari Rabu pukul 4 sore atau 16.00. Jadi menjelang buka puasa, adik-adik bisa sambil mendengarkan kisah dari kehadian ya. Adik-adik bisa dicatat dan bisa nanti memberikan informasinya kepada teman-teman yang lainnya. Jadi setiap pukul 4 sore nanti hari Rabu akan ada kisah dari Kak Hadian. Nah, biar nanti puasanya lebih bermanfaat, biar lebih berkah, dapat ilmu juga, yuk sama-sama ikut berkisah bersama Kak Hadian. Insya Allah seperti itu adik-adik. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti YDSF akan ada program ngabuburit setiap sore pukul 15.30. Insya Allah kita mulainya pukul 16.00 sampai 17.15 bersama beberapa ustadz dan ustadzah dan juga Kak Hadian. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ngabuburit yang diadakan oleh YDSF melalui link bit.ly yang tadi sudah di-share. Insya Allah untuk link bit.ly-nya kita tidak berubah, jadi menggunakan link yang tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal login saja. Nah, semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menyambut bulan yang penuh berkah ini dan kita nanti bisa berpuasa 1 bulan penuh adik-adik, insya Allah. Seperti itu. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan tetap cuci tangan. Rutin cuci tangan. Itu dari kami, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan ke Kak Hadian. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.